Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arga Pratama dengan nomor NIM 0500900875. Saat ini berkuliah di Universitas Terbuka pada UPBJJ Bandar Lampung, mengambil prodi Teknologi Pendidikan. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas tutorial 3 pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh dengan kode SPTP4311. Pada tugas tutorial 3, saya memilih untuk menggunakan PowerPoint sebagai presentasi dan merekamnya menggunakan aplikasi OBS. Baiklah, memasuki materi yang pertama, apa itu perkembangan definisi teknologi pendidikan. Definisi teknologi pendidikan selalu berubah mengikuti salah satunya yaitu perkembangan teknologi baik dari AI, internet, VR maupun AR. Bisa kita lihat perkembangan saat ini begitu pesat, terutama dalam bidang teknologi. AI di mana-mana, sedangkan koneksi internet mudah sekali untuk diakses baik dimanapun ataupun kapanpun. Kemudian perubahan teori belajar. Teori belajar saat ini lebih interaktif maupun kolaboratif. Selanjutnya, kebutuhan peserta didik makin fleksibel dan personal. Selanjutnya, dampak positif dari perkembangan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan memiliki dampak positif baik pembelajaran yang lebih personal, interaktif maupun efisien, sehingga meningkatkan pula akses informasi dan keterampilan abad 21. Faktor pendorong pendidikan jarak jauh. Kemajuan teknologi, internet maupun perangkat digital. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor pendorong pendidikan jarak jauh. Seperti adanya handphone, komputer, dan lain sebagainya, kita bisa mengakses ataupun melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi. Kemudian fleksibilitas belajar, waktu dan tempat. Di sini diartikan bahwa kita memiliki efisiensi waktu dalam artian kita bisa belajar dari rumah dan tidak perlu untuk ke sekolah. Seperti studi kasus sewaktu zaman corona, anak-anak belajar di rumah sedangkan guru-guru menyampaikan materi pembelajaran melalui via online, baik itu WhatsApp ataupun via Zoom dan lain sebagainya. Selanjutnya,
keterbatasan kapasitas ruang belajar konvensional, dan dorongan pembelajaran sepanjang hayat. Ini seperti contoh yang tadi, yaitu adanya kondisi darurat seperti pandemi COVID di era tahun kurang lebih 2020-an. Kesimpulannya, pembelajaran jarak jauh hadir sebagai solusi untuk menjamin pembelajaran ataupun menjamin keberlanjutan daripada program belajar mengajar. Itulah faktor pendorong pendidikan jarak jauh, baik dari kemajuan teknologi, fleksibilitas belajar, keterbatasan kapasitas baik dari ruang konvensional, dorongan pembelajaran sepanjang hayat, kondisi darurat seperti pandemi. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran jarak jauh yang paling tepat, yaitu hybrid learning. Kombinasi tatap muka dan daring. Belajar sinkron. Pembelajaran sinkron bisa menggunakan aplikasi Zoom ataupun Meet, dan asinkron seperti LMS maupun video. Selanjutnya, memberikan ruang kemandirian, kolaborasi, dan fleksibilitas. Penelitian menunjukkan bahwa hybrid learning meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar. Itulah mengapa pendekatan pembelajaran jauh yang paling tepat yaitu hybrid learning. Apakah e-learning sama dengan pendidikan terbuka? Kita tahu bahwa tidak semua e-learning adalah pendidikan terbuka. E-learning dianggap terbuka jika pertama, aksesnya bebas, kedua, materi yang dapat digunakan umum, ketiga, tidak terbatas pada mahasiswa tertentu. Contoh nyata pendidikan terbuka yaitu salah satunya MOOC, OER maupun Open University. Kemudian, pendidikan terbuka tidak harus menggunakan internet. Namun, di era modern, internet menjadi pendukung utama daripada penggunaan e-learning. Pendidikan jarak jauh di berbagai jenjang pendidikan. Pada jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama, sebaiknya blended learning karena siswa butuh pendampingan dan interaksi sosial. Dimaksudkan pada masa sekolah dasar sampai dengan SMP, anak-anak ini sedang masanya aktif-aktifnya, sehingga kita sebagai dewan guru ataupun pembimbing sepenuhnya harus mendampingi dan berinteraksi kepada mereka. Kemudian pada masa ataupun jenjang sekolah menengah atas, di mana emosi ataupun kontrol daripada anak-anak ini sudah lebih fleksibel. Akan tetapi
tetap butuh pengawasan dan kita memberikan motivasi maupun bimbingan kedisiplinan. Yang terakhir, pada perguruan tinggi ataupun perkuliahan. Pada masa ini sangat memungkinkan full online dikarenakan mahasiswa lebih mandiri. Pada jenjang inilah anak-anak ataupun mahasiswa mulai bisa berpikir ataupun tidak lagi labil seperti masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, pengimplementasian program ataupun pembelajaran jarak jauh harus disesuaikan dengan usia, kemandirian, dan lingkungan belajar. Kelebihan dan kekurangan asesmen daring. Kelebihan yang pertama yaitu fleksibel, efisien, dan hemat biaya. Selanjutnya, koreksi otomatis. Kemudian data tersimpan lebih rapi. Selanjutnya bisa menggunakan media interaktif. Itulah beberapa kelebihan dari penggunaan asesmen daring. Selanjutnya, kekurangan dari asesmen daring. Asesmen daring memiliki kekurangan yaitu kebergantungan pada internet dan perangkat. Apabila tidak ada koneksi internet dan penggunaan perangkat, asesmen daring tidak bisa berjalan. Selanjutnya, resiko kecurangan lebih tinggi. Bisa kita lihat pada beberapa studi kasus bahwa dengan adanya internet ataupun pembelajaran daring, banyak anak-anak baik di kalangan manapun salah memanfaatkan ataupun melakukan kecurangan. Selanjutnya, tidak cocok untuk penilaian praktik. Betul demikian bahwa dalam pembuatan atau melakukan praktik pada asesmen daring tidak terlalu cocok karena dalam penilaian guru tidak langsung melihat secara nyata, melainkan hanya menilai melalui daring ataupun secara online. Selanjutnya, kekurangannya yaitu rentan kendala teknis. Ini disebabkan bisa jadi antara koneksi internet yang lambat ataupun gangguan jaringan, kemudian perangkat yang kurang mumpuni ataupun perangkat yang lemot. Selanjutnya, ketimpangan akses teknologi. Itulah kelebihan dan kekurangan daripada asesmen daring. Apakah robot bisa menggantikan guru? Sebenarnya, apa yang bisa dilakukan robot ataupun AI? Robot ataupun AI dapat memberikan materi, latihan, koreksi otomatis, dan pengingat tugas. Itulah yang bisa dilakukan oleh robot ataupun AI. Selanjutnya, apa yang tidak bisa digantikan oleh AI ataupun robot? Yaitu dukungan emosional.
robot tidak punya emosi ataupun emosional, baik dari mental maupun yang lainnya. AI ataupun robot tidak bisa membimbing anak-anak secara emosional. Kemudian pemahaman karakter siswa. Peran ini tidak bisa ataupun tidak mungkin digantikan oleh robot, melainkan memang peran secara langsung dari seorang guru. Selanjutnya pula, penting adanya memang bagi anak-anak adanya keteladanan baik moral maupun sosial, yang mana itu didapatkan sewaktu pertemuan tatap muka. Kemudian fleksibilitas mengajar dan kreativitas guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung. Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih baik dan lebih cepat tertangkap oleh anak-anak di sekolah. Kesimpulannya, robot hanya alat bantu, sedangkan guru tetap pusat pembimbing, pemotivasi, dan pembentuk karakter daripada murid-murid ataupun anak-anak di sekolah maupun kegiatan pembelajaran lainnya, yang mana pertemuan tatap muka tidak bisa digantikan oleh robot maupun AI. Kesimpulannya, pada materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh berkembang karena teknologi, baik dari kebutuhan fleksibel dan perubahan zaman. Pendekatan hybrid learning paling sesuai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian, e-learning menjadi pendidikan terbuka hanya jika akses dan materinya bebas. Pembelajaran jarak jauh dapat diterapkan di semua jenjang, tetapi intensitasnya harus disesuaikan usia dan kemandirian daripada siswa. Selanjutnya, asesmen daring punya banyak kelebihan, namun tetap memiliki tantangan teknis dan moral. Yang terakhir, teknologi termasuk robot dan AI mendukung pembelajaran, tetapi tidak bisa digantikan peran guru secara penuh. Baiklah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Tuhan mohon ampun. Materi ini berisikan kesimpulan daripada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.